Materi pada video kali ini yaitu comparative advantage. Keberatan preventif atau teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang mengatakan bahwa orang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Nah, pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, pertukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Comparative advantage atau teori keunggulan komparatif. The law of comparative advantage atau aturan. 1. Introduction atau perkenalan. A. What is basis for trade and what are the gain from trade? Yaitu apa yang menjadi di basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga orang lain membeli apa yang kita miliki. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari perdagangan itu. B. What the pattern of trade, yaitu buat komoditi ekspor dan import, atau bagaimana pola dari perdagangan itu. Apa komoditinya yang diekspor dan apa komoditinya yang akan diimpor. 2. The mercantilism first of trade, yaitu bagaimana pandangan dari merkantilisme tentang perdagangan dan bagaimana kita ketahui pada zaman merkantilis dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tentunya melalui perdagangan ini kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang berada di luar negeri. 3. Trade-based absolute advantage by Adam Smith. Perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi kita ketahui bahwa tentunya kita memiliki keunggulan absolut dan negara lain juga memiliki keunggulan absolut. Misalnya di daerah kita di Indonesia ini ada daerah yang memiliki nikel. Itu sudah pasti menjadi keunggulan absolut untuk daerah tersebut. 4. Trade-based on comparative advantage by David Ricardo. Kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. 5. The comparative advantage and opportunity cost. Asumsinya yang dibangun dari A. Comparative advantage ini yaitu 1. Only two nation and commodity. Artinya ada dua negara dan komunitas, yaitu hanya ada dua negara yang dibandingkan. 2. Free trade atau perdagangan bebas tanpa adanya embel-embel yang lain, tanpa ada tarif, tanpa ada pajak, dan lain-lain. 3. Perfect mobility, yaitu mobilitas yang sempurna. 4. Constant cost of production, harga produksi itu tidak memiliki perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi perubahan teknologi. B. The opportunity cost theory. Dalam hal ini, memilih dari kedua negara tersebut akan memilih bagaimana kalau misalnya kita produksi gandum, atau bagaimana kalau kita produksi
pakaian. Antara keputusan yang harus diambil adalah mereka harus membuat keputusan memilih salah satu atau mencari titik yang paling sempurna atau yang paling maksimum, atau keduanya sangat produktif serta menguntungkan. C. The production possibility frontier under constant cost. Misalnya, di Amerika, PPF-nya mampu memproduksi 180 watt dan 60 pakaian, sementara di Inggris mampu memproduksi 120 pakaian 60 watt. Ini artinya bahwa kemampuan produksi pakaian di Inggris sangat tinggi dan kemampuan untuk produksi white di Amerika juga sangat tinggi. Jadi di Amerika mampu menciptakan 40 pakaian, sementara di UK mampu menciptakan 60 pakaian. Artinya kalau dilihat dari sisi keunggulan absolut, Amerika memiliki keduanya. 6. The basis for and the gain from trade and the constant cost. Jadi beginilah yang didapatkan dari proses perdagangan. Kalau misalnya kedua negara melakukan perdagangan, maka di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan perdagangan merupakan interpretasi dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari adanya perdagangan.